Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kitab Talmud. Talmud adalah sebuah nama kitab penting bagi umat Yahudi, bahkan kitab Talmud kedudukannya jauh lebih penting dibanding Taurat yang dibawa Nabi Musa. Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama tapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip serta arahan bagi penyusun kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel. Talmud juga sebagai pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya, itulah sebabnya mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis, chauvinistik, teokratik, konservatif dan sangat dogmatik. Untuk dapat memahami sepak terjang negara Yahudi Israel yang tampak arogan keras kepala, kejam dan tidak kenal kompromi ini kita perlu memahami apa yang tertulis di dalam kitab Talmud yang menjadi kitab paling mereka yakini sebagai kitab suci yang paling terpenting di antara kitab-kitab suci mereka. Keyakinan orang Yahudi terhadap Talmud lebih tinggi bahkan menyaingi kitab Perjanjian Lama yang dikenal dengan nama Taurat. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Bukti tentang hal ini dapat ditemukan dalam Talmud Erubin 2b, edisi Sonsino, yang mengatakan kepada umat Yahudi, "Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para ahli kitab, Talmud, daripada ayat-ayat Taurat." Para pendeta Yahudi mengklaim sebagian dari isi kitab Talmud merupakan hasil himpunan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa secara lisan. Kemudian dengan sampai kedatangan Nabi Isa, kitab Talmud belum disusun secara tertulis seperti bentuknya sekarang. Nabi Isa mengutuk tradisi Mishnah, Talmud awal, termasuk mereka yang mengajarkannya, para pendeta Yahudi dan kaum Farisi. Karena seluruh dari isi kitab Talmud menyimpak bahkan bertentangan dengan kitab Tauratnya Nabi Musa. Kaum Kristen karena ketidakpahamannya hingga sekarang menyangka Perjanjian Lama merupakan kitab tertinggi bagi agama Yahudi padahal itu adalah sangkaan yang keliru. Para pendeta Farisi mengajarkan, mendoktrin dan berfatwa kalau ajaran dari Rabi yang menulis Talmud ini kedudukannya lebih tinggi dari wahyu yang datang langsung dari Tuhan. Bahkan hukum-hukum yang ada di dalam Talmud tingkatannya berada jauh di atas Taurat dan bahkan Talmud ini tidak mendukung isi yang ada di dalam Taurat, artinya isi dari kitab Talmud menyelisihi apa yang ada di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Seorang peneliti Yahudi Hyam Makcobi, 1924 hingga 2004, dalam bukunya Yudaisme and Trial mengutip perkataan dari Rabbi Yosef bahwa, tanpa Talmud kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurat. Tuhan telah limpahkan wewenang ini kepada mereka yang arif. Karena tradisi merupakan suatu kebutuhan yang sama seperti kitab-kitab wahyu, para arif itu membuat tafsiran mereka dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud tidak akan mungkin memahami Taurat. Memang ada sebagian kelompok dari Yahudi yang menolak Talmud dan hanya berpegang teguh kepada kitab Taurat Nabi Musa saja. Mereka ini disebut dengan golongan karayah, kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dinenci dan menjadi korban dizalimi oleh para pendeta Yahudi Ortodoks. Kepada tradisi Mishnah itu para pendeta Yahudi menambahkan sebuah kitab lagi yang mereka sebut dengan Gemarah, kitab tafsir para pendeta, bersama dengan Gemarah disebut Talmud. Kitab Talmud sendiri memiliki dua versi yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Babilonia dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif. Beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud dalam penjelasan ini merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada segenap umat manusia khususnya kaum muslimin bahwa Talmud mengajarkan tentang kesesatan dan rasisme yang penuh dengan kebencian yang akhirnya menjadi kitab suci baik kaum Yahudi Ortodoks maupun Hasidiyah di seluruh dunia. Pelaksanaan apa yang diajarkan dalam kitab Talmud ini tentang keunggulan kaum Yahudi yang didasarkan pada ajaran kebencian telah menyebabkan penderitaan bisa kita saksikan sekarang khususnya di tanah Palestina. Ajaran Talmud ini telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian yang mereka lakukan terhadap warga sipil Palestina, terutama yang kita lihat sekarang adalah wanita dan anak-anak. Kitab Talmud ini menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim. Goyim ini artinya sama dengan binatang, derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan satu-satunya ras yang mengklaim diri sendiri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam. Inilah beberapa contoh isi ajaran Talmud Erubin 2b. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi mereka akan dihukum dengan cara dijerang dari kotoran manusia yang mendidih di neraka. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Sanhedrin 58b, jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi maka orang kafir itu harus dibunuh.
Mut-Katan 14a, bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan suatu kejahatan maka hendaklah dia pergi ke suatu kota di mana dia tidak kenal orang dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Sanhedrin 57a, seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya. Orang Yahudi memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi. Baba Kamna 37b, jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi jika lembu orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Baba Mezia 24a, jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, dia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Orang Yahudi boleh mencuri barang milik orang non-Yahudi. Sanhedrin 57a, Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi yang mengawinkan anak-anak perempuannya kepada seorang tua, atau memungut menantu bagi anak laki-lakinya yang masih bayi, atau mengembalikan barang hilang milik orang cutia, kafir. Orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Sanhedrin 57a, jika seorang Yahudi membunuh seorang cutia, kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh orang Yahudi boleh dimilikinya. Orang Yahudi boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi. Baba Kamna 37b, kaum kafir ada di luar perlindungan hukum dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi boleh berdusta kepada orang non-Yahudi. Baba Kama 113a, orang Yahudi diperbolehkan berdusta untuk menipu orang kafir. Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia. Yebamot 98a, semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang. Abodah Zarah 36b, anak perempuan orang kafir sama dengan niddah, najis, sejak lahir. Abodah Zarah 22a 22b, orang kafir senang berhubungan seks dengan lembu. Ajaran gila di dalam kitab Talmud Gittin 69a, untuk menyembuhkan tubuh ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban dicampur madu lalu dimakan. Sabat 41a, hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci telah ditentukan. Yebamot 63a, Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika dia berada di surga. Sanhedrin 55b, seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun, persisnya 3 tahun 3 hari. Sanhedrin 54b, seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan asalkan anak itu berumur di bawah 9 tahun. Kentubot 11b, bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan tidak ada dosanya. Yebamot 59b, seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Pengakuan Talmud Abodah Zarah 70a, seorang rabbi ditanya apakah anggur yang dicuri di pembedita boleh diminum atau anggur itu sudah dianggap najis karena pencurinya orang kafir. Seseorang yang bukan Yahudi jika menyentuh anggur maka anggur itu dianggap najis. Rabi itu menjawab tidak perlu dipedulikan, anggur itu tetap halal bagi orang Yahudi, karena mayoritas pencuri yang ada di pembedita tempat di mana guci-guci anggur itu dicuri adalah orang-orang Yahudi. Genosida dihalalkan oleh Talmud Perjanjian Kecil Soferin 15 Kaidah 10, inilah kata-kata dari Rabbi Smeon ben Yohai, Top Shebe Goyim Haro, bahkan orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus dibunuh. Orang-orang Yahudi Israel setiap tahun mengikuti acara nasional mengikuti ziarah ke kuburan Shemeon ben Yohai untuk memberi penghormatan kepada Rabbi yang telah menganjurkannya untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi di Purim pada tanggal 25 Februari 1994. Seorang perwira Angkatan Darat Israel Baruch Goldstein, seorang Yahudi Ortodoks dari Brooklyn, membantai 40 orang Muslim termasuk anak-anak ketika mereka sedang sholat di dalam masjid. Talmud secara spesifik menetapkan orang non-Yahudi termasuk golongan binatang bukan manusia, dan secara khusus menyatakan bahwa mereka bukan dari keturunan Nabi Adam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan itu ditemukan di dalam kitab Talmud, antara lain, Baba Mezia 114b, tatkala petugas, orang Goyim, itu telah pergi, orang-orang yang ada di sana berkata kepadanya, Shila, apakah yang Maha Pengasih membuat mukjizat bagi kaum pendusta? Iya, Shila, menjawab mereka, Goyim, disebut keledai. Karena telah tertulis, daging mereka adalah daging keledai, Ezekiel pukul 23.30. Itulah beberapa isi dari kitab Talmud yang menjadi panduan hidup orang-orang Yahudi Israel, yang menganggap selain umat Yahudi adalah sama seperti binatang.
Kitab Talmud mengajarkan bahwa kaum Goyim pada dasarnya adalah binatang sehingga karena itu Rabbi Shila dan Nabi Elsa sama sekali tidak dapat disebut telah berdusta atau telah membuat dosa. Kisah ini menjelaskan bahwa sekitar seorang termasuk Yahudi mengungkapkan ajaran Talmud pandangan tentang kaum Goyim sama dengan keledai maka ia harus menerima hukuman mati, karena mengungkapkan hal itu akan membuat kaum Goyim murka dan akan menindas agama Yahudi. Kutipan Talmud dari kitab Ezekiel ini merupakan nas bukti sangat penting karena ayat itu menyatakan bahwa kaum Goyim itu termasuk golongan binatang, keledai. Ayat dari kitab Ezekiel pada kitab Perjanjian Lama telah diubah hanya dengan mengatakan bahwa orang Mesir memiliki kemaluan besar. Hal ini tidak membuktikan atau menegaskan secara eksklusif bahwa orang Mesir yang dirujuk oleh Taurat sama dengan binatang. Dalam hal ini Talmud memalsukan Taurat dengan cara mendistorsi tafsir. Beberapa ayat Talmud yang lain yang mengkaitkannya dengan kitab Ezekiel yang memperlihatkan watak rasis orang Yahudi ditemukan dalam Arakim 19b, Barakot 25b, Niddah 45a, Syabbat 150a, dan Yebamot 98a. Lagi pula nas asli Sanhedrin 37a hanya mengatakan dengan persetujuan Tuhan untuk penyelamatan kaum Yahudi saja. Moses Maimonides membenarkan pembantaian begawan yang sangat dihormati. Moses Maimonides mengajarkan secara tidak terbuka bahwa kaum Kristen wajib dihabisi. Tokoh yang memberikan fatwa seperti itu memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki agama Yahudi. Moses Maimonides dipandang sebagai penyusun hukum dan filsuf terbesar sepanjang sejarah Yahudi. Ia seringkali dengan penuh rasa hormat disebut dengan nama Rambam dan disapa dengan panggilan Rabenu Moses ben Maimon yang artinya Rabbi kami Musa anak Maimun. Inilah yang diajarkan oleh Moses Maimonides tentang boleh tidaknya menyelamatkan nyawa kaum Goyim, atau bahkan orang Yahudi sekalipun yang berani menolak. Inspirasi ilahiyah dalam Talmud, sesungguhnya bila kita melihat seorang kafir, Goyim, sedang hanyut dan tenggelam di sungai kita tidak boleh menolongnya. Kalau kita melihat nyawanya sedang terancam kita tidak boleh menyelamatkannya. Dengan mengetahui ajaran Talmud yang menjadi dasar konstitusi prinsip dan arah kebijakan negara dan pemerintah Israel mudah dipahami mengapa negara Israel sangat kejam dan arogan dengan kepuasan melebihi Nazi Jerman. Maka apakah pantas apabila Talmud disebut sebagai kitab suci? Makna sebenarnya dalam kata suci sebenarnya merujuk pada kesucian dari campur tangan manusia, kesucian dari modifikasi manusia seperti halnya Al-Quran dari pertama kali diturunkan ke bumi hingga hari ini isinya tak ada yang berubah karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.